Halo teman-teman semua, di video kali ini saya ingin sekali membahas salah satu sastrawan yang cukup menarik. Kebetulan saya mengenalnya secara pribadi. Sosok sastrawan satu ini pernah memimpin majalah sastra Horizon pada tahun 1986 sampai tahun-tahun 1990-an. Dia adalah Hamsat Rangkuti. Mungkin nanti sebelum kita membahas profil dan karya-karya Hamsat Rangkuti, saya ingin bercerita sedikit tentang pertemuan pertama kali dengan Hamsat, yang kemudian disusul dengan pertemuan-pertemuan berikutnya yang banyak sekali perbincangan-perbincangan menarik dengan beliau. Pertama kali saya mengenal nama Hamsat tentu saja dari media dan karya-karyanya. Lalu ketika mulai senang membaca majalah sastra Horizon, saya tahu bahwa Hamsat adalah pimpinan redaksi di situ. Dan satu hal yang menarik, ternyata belakangan saya baru tahu bahwa Hamsat Rangkuti ini adalah dia tinggal di satu daerah dengan saya di Depok. Pertemuan pertama itu kalau tidak salah awal-awal tahun 2000. Dulu itu saya sering sekali pergi ke Taman Ismail Marzuki, dan tanpa sengaja saya melihat pembacaan cerpen di sana, dan Hamsat sedang membacakan cerpennya waktu itu. Kalau tidak salah, cerpen yang dia bawakan itu adalah cerpen Lagu di Atas Bus yang dibacakan sangat teatrikal sekali. Kenapa saya sebut teatrikal sekali? Karena pada saat itu Hamsat tidak cuma membaca, tapi dia juga pertama yang saya lihat itu ketika membaca cerpennya, selesai membaca dia selalu meremas-remas kertas yang selesai dia baca lalu dibuang ke tong sampah. Dan kemudian di tengah-tengah pembacaan cerpen itu saya mendengar suara ribut orang, dan ternyata orang-orang itu suara ribut orang itu ada di tengah-tengah audiens, dan ternyata itu adalah bagian dari pembacaan cerpennya Lagu di Atas Bus saat itu. Cerpen Lagu di Atas Bus ini menurut saya adalah cerpen yang sangat kuat sekali nuansa nasionalismenya. Kalau tidak salah, cerpen ini juga yang dibawakan ketika Hamsat melawat ke Inggris setelah mendapat penghargaan Khatulistiwa Literary Award. Cerpen ini mengisahkan tentang perjalanan sebuah bus yang berisi banyak sekali penumpang, dan di tengah perjalanan mereka masing-masing ingin memperdengarkan musik kesukaan mereka, dan ini menimbulkan keributan di dalam bus. Mereka ingin memutar lagu-lagu jazz, ada yang ingin memutar lagu dangdut, lagu pop, dan juga lagu-lagu daerah masing-masing, dan ini menimbulkan keributan. Ending dari cerita cerpen itu adalah sang sopir memutar lagu Indonesia Raya. Karena senang dengan naskah cerpen ini, ketika saya diminta seorang teman untuk menulis naskah teater dengan tema kemerdekaan, akhirnya saya memutuskan untuk menggarap cerpen Hamsat Lagu di Atas Bus tersebut. Hanya saja ketika selesai dikerjakan, ternyata naskah itu ditolak, karena menurut teman saya naskah itu ternyata terlalu berat menurut dia. Karena ditolak, akhirnya saya memutuskan untuk menulis naskah karangan saya sendiri, dan anehnya saat itu naskah saya malah diterima, dan bahkan sampai dipentaskan sebanyak 2 kali dengan naskah yang sama. Pada perkembangannya ternyata saya di situ tidak cuma menulis naskah, tetapi juga harus menyutradarainya, dan juga terakhir malah ikut memainkannya. Ini karena beberapa jam sebelum pentas ternyata ada seorang pemain yang mengalami demam panggung. Ia agak kesulitan melihat begitu banyak orang, dan keputusannya hanya ada 2,
pentas batal atau saya sendiri yang menggantikannya, karena hanya saya yang hafal naskah itu. Beberapa waktu setelah pementasan itu, mungkin hanya berjarak 1 minggu, saya kemudian bertemu dengan Hamsat Rangkuti, dan saat itu saya mengutarakan kekecewaan saya karena naskah yang diadaptasi dari karyanya ditolak panitia karena dianggap terlalu berat. Saat itu Hamsat Rangkuti menghibur saya bahwa setidaknya saya jadi berani menampilkan karya saya sendiri. Perjumpaan saya dengan Hamsat Rangkuti ini cukup sering, dan hampir semua perjumpaan itu terjadi di areal stasiun. Kebetulan saya awal-awal tahun 2000 dan sampai tahun 2006 saya memang berjualan buku di areal stasiun itu. Hamsat Rangkuti ini memang sangat mencintai kereta. Pernah suatu ketika dia mencarter 1 gerbong kereta untuk acara pernikahan anaknya, yaitu Bunga Ria kalau tidak salah. Perjumpaan terakhir saya dengan Hamsat Rangkuti ini terjadi di rumahnya. Waktu itu saya diminta untuk menemani seorang teman penyair untuk mengantarkan beberapa surat untuk beberapa orang sastrawan, yang salah satunya adalah Hamsat Rangkuti. Kalau tidak salah, saat itu juga saya mengantar surat untuk Gerson Poik. Gerson Poik ini sastrawan yang sekaligus juga, kalau tidak salah, adalah seorang jurnalis di koran Sinar Harapan. Ketika berkunjung ke rumahnya inilah saya baru tahu bahwa ternyata Hamsat Rangkuti juga pernah melukis, bahkan pernah dipamerkan. Hamsat menceritakan itu sambil menunjuk sebuah lukisan hutan berlatar gelap dan merah seperti hutan yang terbakar, dan ini tergantung di dinding ruang tamunya. Hamsat Rangkuti lahir 7 Mei 1943 di Titik Kuning, Medan, Sumatera Utara. Nama asli Hamsat sebenarnya adalah Hashim Muhammad Rangkuti. Hamsat adalah singkatan dari namanya sendiri, juga nama kedua orang tuanya, Muhammad Saleh Rangkuti dan nama ibunya Jamilah. Menurut Hamsat, singkatan yang menjadi nama itu terilhami dari Buya Hamka. Nama Hamka memang juga merupakan singkatan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Masa kecil Hamsat dilalui di daerah Kisaran, Sumatera Utara. Ketika masih kanak-kanak, Hamsat suka menemani ayahnya begadang sebagai penjaga malam di pusat perbelanjaan kota Kisaran. Kadang-kadang ia juga kerap membantu ibunya menjadi penjual buah di pasar dan juga buruh pencari ulat di perkebunan tembakau. Sejak kecil, Hamsat sudah gemar membaca, tetapi karena tak mampu berlangganan koran dan membeli buku, Hamsat akhirnya rajin membaca koran yang ditempel di kantor wedana setempat. Dari koran-koran itulah ia berkenalan dengan karya-karya para pengarang terkenal dunia seperti Anton Chekhov, Ernest Hemingway, Maxim Gorky, O. Henry, Pramudia Anantatur, dan lain-lain. Dari sinilah Hamsat kemudian mulai tertarik menulis karya-karya sastra. Cerita pendek pertama karya Hamsat Rangkuti ditulis saat masih duduk di bangku SMP di Tanjung Balai, Asahan pada tahun 1959. Cerpen ini berjudul Sebuah Nyanyian di Rambung Tua, dimuat di salah satu koran di Medan. Karena kondisi ekonomi keluarganya, Hamsat Rangkuti hanya bisa bersekolah hingga kelas 2 SMA. Ia berhenti sekolah pada tahun 1961 karena tak mampu membayar uang iuran sekolahnya. Hamsat kemudian sempat bekerja sebagai pegawai sipil di kantor kehakiman Kodam 2 Bukit Barisan di Medan. Akan tetapi, bekerja sebagai pegawai bukanlah panggilan hatinya. Panggilan jiwa sebagai seniman jauh lebih besar. Hamsat ingin menjadi seorang pengarang. Pada tahun 1963 hingga 1964, Hamsat Rangkuti
pernah menjadi wartawan sinar masyarakat di Medan. Pada tahun 1964 itu, Hamzat Rangkuti masuk rombongan delegasi pengarang Sumatera Utara pada konferensi karyawan pengarang seluruh Indonesia atau disingkat KKPI di Jakarta. Dan sejak itu, ia menetap di Jakarta dan tinggal di Balai Budaya di Jalan Gereja Teresia, Jakarta Pusat. Hamzat Rangkuti termasuk seniman penanda tangan Manifest Kebudayaan pada tahun 1964. Manifest Kebudayaan adalah pernyataan para seniman yang menolak politik sebagai panglima. Manifest Kebudayaan muncul sebagai bentuk respon atas Lekra yang berada dalam naungan PKI pada saat itu. Presiden Soekarno kemudian melarang Manifest Kebudayaan karena kelompok ini dinilai menyeleweng dan menyaingi manifesto politik yang ia tetapkan. Lekra mengejek Manifest Kebudayaan dengan menyingkatnya sebagai Mani Kebu. Pada tahun 1968 hingga tahun 1969, Hamzat Rangkuti pernah menjadi redaksi majalah sastra yang dipimpin oleh H.B. Yasin. Pada tahun 1969, Arif Budiman mengajaknya bergabung dengan majalah Horizon. Di majalah Horizon, awalnya Hamzat Rangkuti bekerja sebagai korektor. Lambat laun, ia kemudian menjadi seorang redaktur. Ini dilakukan Hamzat hingga tahun 1986. Pada tahun yang sama, Hamzat Rangkuti kemudian menjadi pimpinan redaksi majalah Horizon. Selain sebagai pemimpin redaksi majalah Horizon, Hamzat Rangkuti kemudian juga diangkat menjadi pengurus Dewan Kesenian Jakarta. Hamzat Rangkuti menikah pada tahun 1972. Ia menikahi seorang gadis dari Purworejo, yaitu Nurwinda Sari. Saksi dan wali dari pernikahan Hamzat saat itu adalah pelukis Nasar. Dari pernikahannya dengan Nurwinda Sari, Hamzat memiliki 4 orang anak: Bonang Kiswara, Girindra, Bungaria, dan Anggi Mauli. Hamzat tidak hanya menulis cerpen, tetapi juga menulis novel dan cerita anak-anak. Karya-karyanya banyak mendapat penghargaan. Cerita anak-anaknya yang berjudul Kereta Pagi Jam 5 mendapat hadiah pertama sayembara mengarang cerita anak-anak yang diadakan oleh Balai Pustaka. Bahkan cerita anak-anaknya yang berjudul Surat Dalam Tabung dibukukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui proyek Inpres. Sejumlah cerita pendek karya Hamzat Rangkuti telah diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Karya-karya itu antara lain berjudul Sampah Bulan Desember yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Juga cerpen Sukri Membawa Pisau Belati yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman. Karya Hamzat Rangkuti yang berjudul Umur Panjang untuk Tuan Joyokoroyo, juga Senyum Seorang Jenderal pada 17 Agustus, dimuat dalam Beyond the Horizon Short Stories from Contemporary Indonesia yang diterbitkan oleh Monash Asia Institute. 3 kumpulan cerpen Hamzat Rangkuti, Lukisan Perkawinan dan Cemara pada tahun 1982, serta Sampah Bulan Desember tahun 2000 diterbitkan oleh penerbit Pustaka Sinar Harapan, Graffiti Press, dan Kompas. Novel pertama Hamzat Rangkuti, Ketika Lampu Berwarna Merah, juga diterbitkan oleh penerbit Kompas pada tahun 1981. Cerpen-cerpen Hamzat Rangkuti juga termuat dalam beberapa antologi cerita pendek bersama karya-karya sastrawan lainnya di Kompas. Hamzat Rangkuti juga cukup banyak mendapat penghargaan di dunia sastra. Penghargaan-penghargaan itu antara lain adalah Hadiah Harapan Sayembara Menulis Novel
Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1981 untuk novelnya Ketika Lampu Berwarna Merah. Pada tahun 1999, Hamsat juga meraih penghargaan Insan Seni Indonesia, Mall Taman Anggrek, dan Musik Cafe. Pada tahun 2000, Hamsat Rangkuti juga mendapat penghargaan sastra dari pemerintah DKI. Pada tahun 2001, Hamsat Rangkuti kembali meraih penghargaan khusus Kompas atas kesetiaan dalam penulisan cerpen. Pada tahun yang sama, Hamsat juga mendapat penghargaan sastra dari Pusat Bahasa. Masih di tahun 2001, karya Hamsat Rangkuti menjadi pemenang cerita anak terbaik 75 tahun Balai Pustaka untuk karyanya Umur Panjang untuk Tuan Joyo Koroyo, dan juga Senyum Seorang Jenderal pada 17 Agustus. Pada tahun 2003, Hamsat Rangkuti mendapat penghargaan Khatulistiwa Literary Award untuk karyanya Bibir Dalam Pispot. Penghargaan inilah yang kemudian membuat Hamsat lawat ke Inggris. Di sebuah perpustakaan di Inggris, Hamsat Rangkuti sangat berbahagia sekali ketika melihat karyanya Lukisan Perkawinan ternyata juga ada di perpustakaan itu. Pada 2014, Hamsat Rangkuti kembali mendapat penghargaan Anugerah Kebudayaan dan penghargaan Maestro Seni Tradisi. Beberapa cerpen Hamsat Rangkuti telah disinetronkan, antara lain adalah cerpen Lukisan Perkawinan dan cerpen Dendang, juga cerpen Salam Lebaran. Satu lagi, sebuah cerpen Permintaan. Yang terakhir ini dirubah judulnya menjadi Ngidam. Sinetron ini ditayangkan oleh Antv pada tahun 1997. Pada tahun 2008, Hamsat Rangkuti kembali mendapat penghargaan. Kali ini, ia mendapat penghargaan dari Sea Right Award. Ini adalah sebuah penghargaan yang dianugerahkan setiap tahun sejak 1979 untuk para penyair dan penulis Asia Tenggara dari Kerajaan Thailand. Pada tahun 1985, Hamsat Rangkuti pernah berangkat ke Irian Jaya. Ini dalam rangka penulisan novel tentang buruh minyak di tempat pengeboran dan eksplorasi. Ini merupakan produksi TV Sorong Irian Jaya. Novel Klamono diterbitkan dalam rangka menyambut 100 tahun industri perminyakan Indonesia. Pada usia tuanya, kesehatan Hamsat Rangkuti kian menurun. Pada tahun 2016, Hamsat mulai sakit-sakitan dan dirawat di rumah sakit. Para rekan seniman dan masyarakat sastra bahu-membahu menggalang dana untuk beliau. Namun, kesehatannya terus menurun. Sastrawan besar ini kemudian meninggal dunia pada 26 Agustus 2018 di usianya ke-75 tahun. Sastrawan besar ini dimakamkan di pemakaman Kukusan, Beji, Depok, Jawa Barat. Baik teman-teman semua, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan saya memohon maaf jika ada banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam literasi.